Desa Taman Negeri, Kabupaten Lampung Timur. Status saya selaku kepala desa. Saya masuk ditahan di Polres Lampung Timur tanggal 18 di bulan 6 2019. Kasus persoalan dana desa korupsi senilai 120. Di situ hanya kesalahan administrasi, katanya markup, sehingga kami masuk ditahan di Polres Lampung Timur selama 3 bulan. Pindah di rutan Sukadana 1 bulan, terus dipindahkan di rutan WMI selama 1 tahun 2 bulan. Putusan sidang yang kami dapatkan putus kok 2-3 bulan, subsidiarnya 50. Jaksa melakukan banding yang akhirnya kami ditambahin lagi 1 tahun. Nah, kami selama ini sudah menjalani 1 tahun 19 bulan. Ya bagi kami ya cukup lumayan, kelelahan dan sebagainya. Kami hanya selaku manusia tidak bisa berbuat banyak. Itu adalah rencana Allah dan kami juga bersyukur apapun bentuknya. Ini yang terbaik buat kami dan keluarga kami. Dibalik kesusahan, kepedihan, juga banyak yang kami dapatkan. Kami berharap selaku pemerintah harus punya kebijakan. Tipikor ini kan perjalanan umum yang tidak ada potongan sama sekali, apalagi PP, remisi dan sebagainya tidak ada sama sekali. Apalagi dengan adanya asimilasi ini, kita juga iri melihat yang lain dapat kita nggak dapat. Tapi yang perlu dikata, keuntungan yang kita dapatkan juga banyak. Rasa syukur ya berlebihan kalau kami, karena banyak ilmu yang positif yang kita dapat. Belajar dari sini. Di sini bukan tempat penjara, tapi proses hidup pendewasaan hidup. Karena hidup sebuah proses. Setelah kita masuk seperti ini, kita bisa introspeksi bahwa tidak ada kesempurnaan dalam hidup ini. Hidup ini kita hanya sekedar menjalankan, semua adalah rencana Allah. Dan kita syukuri, insya Allah pasti ada hikmahnya. Karena corona ini kan sudah 1 tahun 4 bulan. Keluarga yang masih setia, masih sayang semua. Kami sadar kami bisa menerima itu. Mungkin hidup saya 20 tahun yang lalu punya kesalahan, kecurigaan, kita nggak tahu, sehingganya sayangnya Allah kepada kita akan masuk di sini. Menurut saya sebuah keuntungan karena bisa belajar betul, bisa ibadah. Kita masih disibukkan dengan pekerjaan. Kalau di sini kita nggak ada yang disibukkan, introspeksi. Sehingganya kita sadar kami sebagai suami keluarga satu-satunya umat di sini ada bekal itu anak istri. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang sudah diberikan kepada seseorang dalam suatu kelompok atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan pribadi, lebih tepatnya untuk kepentingan pribadi. Nah, saya cuplik dari Black Law Dictionary, korupsi yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Nah, apa yang membuat orang doyan untuk melakukan korupsi? Ada sifat iri, ada sifat sombong, ada sifat tamak, gaya hidup yang konsumtif karena pemikiran manusia yang ingin terus mendapatkan lebih, sehingga rasa tamak ini muncul dan menyebabkan korupsi tentu merugikan bagi dirinya sendiri dan untuk orang lain. Terus yang namanya gaya hidup yang konsumtif selalu bergaya hidup yang glamor, yang menciptakan manusia yang bersifat borjuis. Apabila gaya hidup ini tidak seimbang dengan pendapatan yang diperoleh, maka ia akan kesulitan. Apabila pendapatannya mengalami penurunan karena kebiasaan hidup yang serba wah, disinilah muncul pikiran untuk melakukan korupsi. Pada saat situasi kepingin wah terus, maka keinginan terus melambung, ingin lebih, dan lebih. Dengan zaman now yang sekarang ini individualis sangat tinggi dan gaya saing antar individu sangat ketat. Orang yang tidak punya kepribadian baik akan menghalalkan segala cara agar dapat menang dan dapat kedudukan yang lebih tinggi. Maka suap menyuap untuk mendapatkan kekuasaan yang tinggi
sangat dimungkinkan sekali. Disinilah penegakan hukum diuji, karena ada beberapa orang yang memang sengaja menyuap seseorang agar orang yang menyuap itu terhindar dari masalah. Antara orang dengan orang, organisasi dengan organisasi, atau antara lembaga dengan orang yang seharusnya dipermasalahkan atas suatu kesalahannya. Ada beberapa orang yang di dalam suatu organisasi atau lembaga yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkaya diri. Mungkin karena gaji mereka tidak seperti yang mereka ekspektasikan, atau faktor lain yang mendesak seseorang untuk melakukan hal yang tersebut. Nah, kurang baiknya koordinasi di suatu organisasi, penegakan hukum yang kurang, dan juga kelemahan struktur organisasi. Di sini, di antara anggota belum ada kejujuran, kesadaran diri, sehingga masih banyak memungkinkan orang melaksanakan korupsi. Kami tegaskan, korupsi adalah perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan merugikan negara. Kata kuncinya, tegas dan tindak tegas korupsi. Salam pemasaran.